Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 16 ayat 25 sampai dengan 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hampir semua orang di dunia ini menyukai musik. Entah itu bermain musik, bernyanyi, atau sekadar mendengarkan saja. Berdasarkan penelitian, ada banyak pengaruh dari musik. Beberapa di antaranya, musik diyakini bisa menjadi media komunikasi antar manusia yang mampu mempersatukan perbedaan, bermanfaat menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. Musik bisa juga menjadi sarana relaksasi yang dapat mengubah suasana hati dan kondisi emosi. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab juga menceritakan beberapa kisah yang berhubungan dengan musik. Pertama, runtuhnya tembok Yeriko. Kisah runtuhnya tembok kota Yeriko ini menjadi salah satu kisah yang menakjubkan, karena bukan suara bom atau rudal yang menyebabkan keruntuhannya, melainkan bunyi sangkakala dan sorak-sorai bangsa Israel yang nyaring sebagaimana Tuhan perintahkan. Kedua, Gideon dan 300 prajurit yang memeroleh kemenangan atas musuh yang tak terhitung banyaknya. Hakim-Hakim 7 menceritakan bahwa dengan memecahkan buyung, membawa obor di tangan kiri, dan meniup sangkakala yang ada di tangan kanan sambil menyerukan nama Tuhan, Gideon dan pasukannya mengacau balaukan musuh, dan Tuhan membuat pedang yang seseorang diarahkan ke yang lain di dalam perkemahan musuh pada saat itu. Ketiga, kemenangan Yosafat dan seluruh Yehuda atas banyaknya musuh. 2 Tawarikh 20 menceritakan bahwa ada suatu laskar yang besar ingin menyerang Yosafat, sehingga membuat Yosafat menjadi takut karena secara jumlah sudah tentu akan kalah. Tetapi akhirnya Yosafat berdoa dan mengkhususkan beberapa orang untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang nyaring. Tuhan pun akhirnya memberi kemenangan kepada mereka. Keempat, Paulus dan Silas yang dengan berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan mendatangkan gempa bumi yang hebat, hingga sendi-sendi penjara tempat mereka ditahan menjadi goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Bahkan ada jiwa-jiwa yang dipersembahkan untuk Tuhan. Kisah 16 ayat 23 sampai dengan 34. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari rangkaian cerita luar biasa di atas, ada satu benang merah yang dapat kita lihat, yaitu pujian dan tiupan sangkakala dalam kisah-kisah tersebut ditujukan kepada Tuhan. Ketika musik dimainkan dan Tuhan bersemayam di dalamnya, maka ada kekuatan, kemenangan, ketenangan, bahkan keselamatan. Oleh karena itu, bermusiklah bagi Tuhan dengan sepenuh hati, baik dengan memainkan alat-alat musik ataupun dengan bernyanyi. Maka dengan demikian kita akan melihat kemenangan besar terjadi, baik di dalam hidup kita maupun di dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku ingin memuji dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh,
karena ada kuasa di atas puji-pujian yang kupersembahkan padamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I